Terima kasih sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan untuk kita di hari Senin 17 April 2023. Kita coba untuk menggelar lagi ngabuburit literasi edisi ketiga di tahun 1444 Hijriah atau di tahun 2023. Jadi sekilas untuk ngabuburit literasi, sebenarnya ini sudah tahun keberapa? 2011 kan, di alam 2003 bang? Sesi ketiga. Kan sesi ketiga, ini sesi ketiga di tahun ini. Sebenarnya kalau dari yang beberapa tahun yang lalu itu nggak salah satu awalnya kita membaca kumpulan cerpen yang kain tilam. Di bos sih bang. Itu yang di bos. Bahkan sebenarnya sebelumnya kita juga pernah sama waktu di Taman Budaya. Jika itu masuk hitungan awal-awal ngabuburit literasi. Rekan-rekan, jadi semangat ngabuburit literasi itu ya mungkin karena pertama ini momen di bulan puasa. Sebenarnya di bulan-bulan lain juga kita suka ketemu baca karya bersama. Jadi semangatnya ngabuburit literasi untuk silaturahim. Kemudian kita baca karya orang-orang tua kita yang sudah mendahului. Nah tentunya nanti ini semoga menjadi doa-doa terbaik untuk kita kepada mereka yang mungkin ya sebagian kita pernah bernostalgia, pernah marah dan ketemu beliau. Dan sekarang kita membaca, menghargai, menikmati, kemudian mencari makna-makna dari karya-karya yang mereka tinggalkan. Itu mungkin 10-30 patah kata dari saya untuk membuka acara kita ngabuburit literasi yang ketiga di Cafe Nowadays, Jalan Ahmad Hambal nomor 6, Kota Pontianak. Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi mungkin formatnya kita nge-jams kalau di musik jazz gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya Didi Mutakin Putra. Beberapa di tempat ini kayaknya udah kenal. Bang Yus sering ketemu di kegiatan, Bang Sopi sering ketemu di warung kopi Wisartika. Markas kita Selama bulan puasa ini kayaknya kita belum ada absen di tangan ya. Saya agak harus menjauh dari warkop itu kalau siang-siang gitu. godaan tinggi ya. Tinggi sekali di situ tuh. Soalnya nggak kepantau kan, jadi kebayang dingin-dinginnya es masuk ke tenggorokan itu mudah sekali terbayang gitu. Tak sengaja dan lupa tuh. Gitu tuh. Nah sengaja dan lupa atau memang sengaja lupa. Nah itu tuh agak repot tuh bagian itu. Lupa tak ingat. Jadi logis. Baik, sebetulnya menarik tadi cerpen tadi itu nama-namanya dan itu familiar sekali rasanya dengan salah satu bangsa yang pernah Novel. karena masih Mogaki gitu itu kan itu terlalu ya Syara itu terlalu lekat dengan ingatan bahwa kita punya saudara tua yang dulunya mengakunya begitu ya bilangnya saudara tertua kan ternyata ya yang tua itu juga tidak jauh lebih baik ternyata waktu itu pengakuannya. Kayaknya ada di sini. Baik, kali ini saya bacakan saya mau baca dua puisi yang ngena sekali rasanya karena ini menarik sekali. Mungkin penulisnya pada masanya juga orang yang berpikir keras dan bergerak di bawah bayang-bayang penguasa juga. Puisi yang pertama itu judulnya Jika. Jika, karya Ibnu H.S. Kelak jika aku jadi penguasa, tolong ajarkan aku cinta agar tak lupa rakyat jelata, agar tak lupa di mana aku berada. Kelak jika aku jadi penguasa, tolong ingatkan aku tentang etika agar tak kemaruk harta, agar tak dilempar ke nerakanya. Saya selalu nyebutnya dalam konstruksi sejarah
literasi sejarah sastra di Kalimantan Barat. Bang Ibnu ini apa tadi puisi yang dibacakan dibuat tahun 96 waktu masa-masa beliau awal dan aktif di HMI cabang Pontianak. Kemudian terbit di tahun 98 oleh Yayasan Insan Cita. Jadi penerbit Yayasan Insan Cita ini memang penerbit yang dibuat oleh kawan-kawan di HMI cabang Pontianak. Nah, yang menulis buku ini Cornelis van Hekkeren namanya. Ini masih berbahasa Belanda sebenarnya. Ada di Pustaka Nasional. Judulnya Rodezon Boven Bourmil. Nah, itu beberapa sudah diterjemahkan karena kemarin untuk kebutuhan menulis jurnal ya. Dan menarik. Mungkin ini nggak apa-apa ya, saya membantu ini. Musik. Ini nggak dari awal tapi ya, karena di awalnya menjelaskan tentang umum dulu. Ini langsung ke bab yang membahas Pontianak. Jadi ini langsung diterjemahkan dari halaman 29. Kota Pontianak dengan populasi sekitar 50.000 terletak di tepi selatan Sungai Kapuas Kecil. Anak sungai di delta Sungai Kapuas besar. Kelompok populasi yang berbeda tinggal di lingkungan yang terpisah. Lebih karena preferensi daripada paksaan apapun. Kota ini berjarak beberapa jam naik perahu dari muara. Namun begitu rendah sehingga meluap setidaknya setahun sekali. Hampir semua rumah dibangun di atas panggung untuk tujuan ini. Sehingga masyarakat telah sepenuhnya beradaptasi dengan banjir di sini. Kebetulan ini memenuhi peran yang sangat berguna. Karena daerah perkotaan dilintasi oleh kanal dan parit yang juga berfungsi sebagai saluran pembuangan. Setiap hari saat air pasang dan karena banjir tahunan, mereka dibersihkan secara menyeluruh saat air surut. Selain kelebihan air laut, warga juga mengalami kekurangan air minum. Nama saya Haryani Putri Utami. Saya akan melanjutkan novel tentang Kapal Terbang 9 karya M. Yanis, kisah penduduk Jepang di Kalimantan Barat. Keasikan, apa pulakah yang ada di situ? Demikian orang bertanya. Sedang di bioskop sudah lama berdiri, bukan barang baru, dan tiap malam film diputar di situ. Orang yang beruang seperti biasa membeli karcis dan langsung masuk. Orang yang tidak beruang cukup berdiri saja di luar memperhatikan orang-orang yang membeli karcis. Melihat-lihat gambar ataupun menonton gambar hidup yang benar-benar hidup. Pejalan-pejalan kaki yang lewat. Orang-orang yang berjalan kaki itu sebaliknya mengarahkan pandangan kepada mereka yang berdiri itu dan kadang-kadang bertemu pandangan dengan rombongan Hestesan yang lewat berkendara dan ada juga yang berjalan kaki. Lalu kemudian ini Nggak puasa bukan berarti nggak boleh makan ya? Iya. Buka ya dulu. Udah buka dibuka. Nggak dia nggak buka. Nena nggak mau. Tak boleh lama-lama. Halo Creative People, kembali lagi bersama saya Nesha. Dan di sini saya sedang berada di sebuah kegiatan acara bukber baca sastra. Nah, di sini ada salah satu peserta dari kegiatan ini yaitu Bang Yusri. Bang Yusri boleh perkenalkan diri? Ya, kenalkan saya Yusri Darmadi. Sehari-hari bekerja sebagai pamong budaya ahli pertama bidang kesejarahan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Provinsi Kalimantan Barat. Bang, boleh nanya-nanya enggak nih Bang? Boleh. Nah, mau tanya nih Bang, bagaimana sih pendapat Abang tentang diadakannya kegiatan seperti ini? Ya, alhamdulillah kegiatan ini memang menarik ya. Contohnya aja saya pasang status saja banyak yang japri juga. Jarang-jarang di Pontianak kegiatan seperti ini katanya.
Cuma saya nyatakan hadir datang ya, oh nggak bisa Terus, karena banyak keperluan semua. Cuma pengen, saya lihat beberapa orang pengen hadir, cuma karena waktu ya mungkin tadi mungkin ada keluarga segala macem, mungkin ada kerjaan ya, apalagi kayak hari ini ya, ini hari-hari padatnya pekerjaan sebelum cuti bersama ya. Jadi orang pada lembur hari ini sama besok, itu bisa sampai sore, bisa sampai ya tadi dari sisi waktu. Kalau yang sebelumnya kan kita cukup ramai ya. Nah, kalau hari-hari ini mungkin banyak yang sudah mudik, ada yang ya jadi banyak hal-hal yang terbentur apa. Tapi saya pikir udah cukup tadi, sudah kita nggak perlu banyak sedikit itu kan cuma hitungan ukuran. Yang penting kegiatannya terselenggara dan ya alhamdulillah ini tetap dilanjutkan gitu ya. Yang penting konsistensinya tadi, keberlanjutannya. Nah, kalau untuk manfaat dari kegiatan baca sastra ini yang dirasakan oleh abang sendiri itu seperti apa? Ya, saya sudah mengikuti lama ya, beberapa tahun yang lalu sudah mengikuti juga. Memang ini hal yang apa ya positif ya, dalam arti kita zaman sekarang kan untuk membaca sesuatu tuh kadang butuh waktu tertentu. Nah, kalau dengan dibacakan, kita tinggal mendengarkan. Apalagi sekarang fitur-fitur di HP juga bisa begitu. Jadi kalau kita malas membaca, tinggal tekan audionya, dia bersuara sendiri. Tinggal dengarkan audionya. Nah, begitu pula tadi kita melihat kayak yang dibacakan, misalnya tadi buku Kapal Terbang 9 ya. Saya sudah membaca khatam itu ya. Saya justru bacanya pas saat di pesawat itu. Jadi baca kapal terbang di pesawat. Ini kan masuk akal. Itu lama memang membacanya, itu karena detail-detail ceritanya dan bagus, rinci sekali. Pengarangnya rinci kali menuliskan itu ya. Itu salah satu karya dari kita yang merekam dan penulisnya sendiri memang mengalami ya. Yanis itu memang saat itu dia mengalami masalah tokoh-tokohnya apa itu fakta atau fiktif ya. Tadi saya cek nama-nama orang Jepang itu yang di Sumitomo itu ada apa Saka Ishihara segala macam, tapi di daftar nama tidak ada nama itu di Sumitomo. Ya tapi mungkin itu nggak ada masalah, tapi kejadian yang dia ceritakan itu mungkin apa yang dialami. Nggak mungkin dia bisa menulis sedetail itu kalau dia nggak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah kebetulan tadi saya ada sedikit ya bukan buku yang tapi dalam peristiwa yang sama sebenarnya, tapi ini perspektif yang lain, yaitu yang nulis tadi yang saya bacakan itu nama pengarangnya Cornelis van Herkeren ya, orang Belanda, dan bukunya Rodezon Boven Borneo, judul bukunya. Dan sampai saat ini buku itu ada di Jakarta di Perpustakaan Nasional dan masih berbahasa Belanda. Nah, cuma tadi yang saya bacakan terjemahan. Nah, itu menarik juga tuh buku itu kalau sampai bisa diterjemahkan dan kita bisa membacanya juga setelah buku Yanis tadi. Jadi ada 2 buku yang mengisahkan detail tentang peristiwa Kapal Terbang 9. Satu perspektif kita, satu perspektif orang Belanda. Nah, dan kalau perspektif orang Belanda karena mereka mengalami saksi hidup ya bahasanya yang terselamatkan. Jadi detail-detail ceritanya tadi. Sampai jam berapa ya, sampai suasananya gimana. Ya, itu mengerikan sekali. Ternyata bukan hanya dibom, tapi ditembak pakai senapan mesin di pesawat itu. Itu kan tidak pernah kita temukan di buku-buku lain kan, yang taunya cuma dibom. Ternyata bukannya dibom, ditembak juga. Dan itu yang ditembak kerumunan di Jalan Tanjung Pura. Tadi saya sebut Voorstraat itu ya. Tanjung Pura sini. Iya. Nah, dulu namanya Voorstraat di situ. Jadi karena tadi tidak alarm peringatannya tidak berfungsi, orang nggak antisipasi istilahnya. Kalau biasanya kan sebelum-sebelumnya ada alarm sembunyi kosong, tapi ini enggak, rame kerumunan. Dan tadi disangka itu pesawat sekutu, bukan pesawat Jepang. Nah, jadi ya itu jadi korban berjatuhan ya. Kalau Banyak korban ya bang ya. ya kalau dari data yang saya baca ada dari tulisan dokter kepala rumah sakit misi ya, dokter Helbrun namanya. Itu kalau di rumah sakit sendiri di total itu sekitar 300-an orang meninggal. Ada yang meninggal 150, ada 100 yang meninggal di rumah sakit, yang sudah meninggal di luar ya. Tambah ada sekitar 50 sampai 70-an orang yang luka-luka. Nah, ditambah ada tulisan lain yang ditotalkan sekitar 600-an. Itu yang kena bom tuh bang? Iya, itu peristiwa pengeboman saja. Jadi yang kurang lebih meninggal antara 500 sampai 600 orang. Banyak ya. Dari total tadi jumlah penduduknya tadi 50.000 ya,
kalau di buku Herkeren tadi. Jadi ada berapa persen ya? 10% ya? 1% ya. Kalau persentase agak susah. 1% lah, 1% dari 50.000 itu korban dari pengeboman itu. Tapi itu kayak menurut Nesha tuh sayang banget ya Bang, yang buku yang dari Belanda tuh Bang, yang dari penulis perspektif dari Belanda. Ya, Itu kayak sayang banget nggak diterjemahin ke Indonesia, jadi itu kita tuh nggak ya tahu itu gitu kan. pelan-pelan. Saya sendiri mendapatkan buku itu berkat teman juga yang sedang tesis di Jogja ya, si Rehan itu yang aktivis kuas juga. Cuma saya belum ada kesempatan ke Jakarta nih. Kalau saya ke Jakarta, saya langsung mungkin semuanya saya scan tuh buku atau gimana lah, minta kopi atau gimana lah, berarti bisa mendapatkan dulu. Nanti masalah membacanya ya, sekarang kan dengan teknologi Google Translate Iya, bisa. otomatis mau bahasa apapun ya terlepas dari akurasi sedikit-sedikit ya, tapi makna dari isi bukunya kita dapat. Nah, itu ya. Teman ini baru bisa, teman di sana membantu mengirimkan 10 halaman. Jadi Dari buku itu. di foto kirimkan 10 halaman. Ya ini baru terbaca baru 60-an halaman lah saya bacanya. 60-70-an lah. Belum sedangkan halamannya 100 lebih. Kalau dari buku itu kira-kira ada perbedaan nggak Bang dengan yang dari yang Indonesia yang kapal terbang 9 ini? Ya mungkin apa ya, detailnya saja ya, masalah detail dari suatu peristiwa ya. Tadi kan kita nggak terbayangkan masalah kalau kapal terbang 9 memang bahasanya agak gimana ya, bercabang ya. Apa istilahnya, harus kuat loh membacanya, saya mengalami sendiri. Ini waduh ceritanya panjang sekali gitu kan. Iya, Bang. Kalau kita nggak kuat apa kan, jangankan dibaca kita gini aja kan belum selesai sampai sekarang. Masih panjang sekali. Tapi kalau yang Belanda ini, bukan saya berarti ini kan ya, itu sama sebenarnya. Sama-sama sumber yang harus kita pakai dua-duanya. Karena saya sudah membaca yang Yanis, saya mencoba perspektif yang lain. Saya baca perspektif yang dari orang-orang yang ngalami juga ya. Itu banyak hal yang tidak terpikirkan kan. Misalnya tadi murid-murid sekolah, orang-orang asing mengungsi ke hutan karet segala macam. Itu narasi-narasi yang ya apa adanya tadi, yang terus arah pesawat terbangnya dari mana ke mana. Nah, itu kan tidak disinggung itu. Yang nulis kan malah orang-orang itu yang melihat langsung gitu ya. Berarti dia tuh bukunya lebih detail ya Bang ya. Ya Yanis pun juga detail sebenarnya. Yanis pun juga detail, tapi kan tidak, hal lain mungkin tidak disinggung ya. Nah, tidak disinggung ya. Itu saling melengkapi sebenarnya. Saya tidak membedakan dua itu. Cuma dua buku itu saling melengkapi. Dua-duanya dipakai dan bagus. Oke. Bang, kan tadi tuh ada yang dari 2 penulis tuh kan. Nah, kalau dari Abang sendiri, kalau boleh tahu nih, Abang ada nggak sih kayak penulis favorit Abang dan karyanya itu seperti apa, dan boleh nggak Abang jelaskan? Ya, otomatis kalau favorit saya ya dosen saya sendiri yang saya tulis jadi skripsi saya. Itu almarhum Profesor Kunto Wijoyo. Itu favorit saya. Saya jadikan skripsi biografi beliau kan, skripsi saya biografi tentang beliau. Mengapa? Karena beliau membuat tulisan tuh, walaupun tulisan itu serius, tema-tema serius ya, misalnya buku-buku teks pengantar ilmu sejarah atau metodologi sejarah, tapi bahasanya tuh enak, kayak bahasa cerpen, bahasa novel. Oh, penyampaiannya enak. Dia menggunakan pilihan kata yang ya sastra lah istilahnya, naratif kalau bahasa anunya. Jadi misal saya contohkan buku pengantar ilmu sejarah. Di mana-mana semua ilmu, sebelumnya saya kuliah di HI juga, ada dasar-dasar ilmu politik Miriam Budiarjo. Pasti kalimat pertamanya ilmu politik adalah, langsung definisi begitu. Tapi kalau bukunya Pak Kunto di pengantar ilmu sejarah itu lain. Kalimat pertamanya bukan ilmu sejarah adalah, bukan begitu, tapi jangan kaget. Jangan kaget kalau Anda pertama memasuki, dia menceritakan pengalaman dirinya dulu waktu masuk di jurusan sejarah. Tidak seperti apa yang dibayangkan. Nah, jadi dia menceritakan dirinya dulu waktu awal-awal dia kuliah. Nah, itu kan menarik. Yang lain langsung mendefinisikan sejarah adalah atau ilmu politik adalah. Kalau dia enggak, dia ceritakan dulu waktu dia kuliah dulu seperti apa. Nah, itu baru dia masuk ke intinya sejarah adalah, gitu. Jadi dari mulainya aja udah kelihatan.
berbeda gitu, beda dengan buku-buku orang-orang yang serius ya. Jadi samping dia juga udah guru besar, udah menguasai lah fakta-fakta segala macam. Tapi semua tulisan dia itu enak dibaca gitu bahasanya. Kalau dari tulisan dia ada nggak yang paling favorit abang tuh? Ya dia dikenal sastrawan justru dibanding sejarawan, walaupun dia sejarah. Ya itu yang jadi inspirasi teman-teman penulis di sini juga kayak Pak Widi ya, Eling Widianto. Ya, ada satu cerpen itu judulnya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Nah itu luar biasa cerpen itu. Kalau pernah membacanya itu akan nilai. Kebetulan cerpen itu sempat menjadi skripsi teman saya di sastra Indonesia, teman dari Aceh. Itu dia jadikan skripsi cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Dan ada novelnya satu, Khutbah di Atas Bukit. Nah itu juga berat tuh novel itu. Nah dua karya itu luar biasa ya. Di samping memang tulisan sejarahnya banyak. Kalau sejarahnya buku-buku dia tadi, pengantar ilmu, metodologi, penjelasan sejarah. Saya kebetulan menyimpan semua koleksinya. Kalau yang pemikiran Islam ada paradigma Islam, identitas politik umat Islam. Ya. Kalau sastranya banyak sekali. Dia dapat penghargaan sastra dari Asia Tenggara. Ya. Luar biasa. Dan ya ini buku skripsi yang saya tulis tentang biografi beliau sampai sekarang memang belum diterbitkan. Saya jadi ditantang benar untuk menerbitkan biografi Pak Kunto ini. Tapi ya itulah, insya Allah lah. Masih proses ya bang? Iya, saya udah ngontak beberapa penerbit yang memang belum saya follow up ya. Masih, karena saya lihat di sisi ini saya pekerjaan segala macam waktunya. Nanti mudah-mudahan memang saya usahakan segera diterbitkan. Ya, untuk keluarganya juga kan emang menunggu juga sih. Kayak nggak enak sama istri beliau mumpung masih ada ya. Kalau beliau sendiri udah meninggal tahun 2005 sudah meninggal. Istri dan anak-anaknya masih ada. Saya di Jogja itu kenal semua. Terakhir nih bang, boleh disampaikan nggak harapan abang terkait diadakannya acara ini? Ya saya berharap ini tetap berlanjut ya. Ya ini karena di bulan Ramadan, alhamdulillah kita namanya ngabuburit ya. Tapi kalau bisa jangan hanya di bulan Ramadan tadi. Di event-event tertentu yang apa ya rutin lah istilahnya, rutin berkelanjutan. Ya memang mengingat waktu juga, apa istilahnya disesuaikan. Ya bisa di event-event lain. Ya yang penting dia tidak berhenti di sini, tapi berlanjut ya. Mungkin tahun depan atau saya akan melihat nanti tahun depan apakah masih berlanjut apa 2 tahun lagi. Karena saya sendiri kan ada rencana memang akan hijrah istilahnya, pindah pekerjaan. Nah, cuma mungkin saya akan nularin ini ke sana lah di daerah di Palangkaraya itu. Ya event-event kayak begini gitu ya. Kalau ada pegiat literasi di sana, mudah-mudahan bisa ditularkan ya. Karena di sana butuh lebih organisasi yang lebih kuat lagi ya, kayak masyarakat sejarawan aja belum ada di sana, Kalimantan Tengah. Ya saya nggak tahu kalau masalah literasinya ya. Nanti kita akan lihat lah kalau emang belum banyak, kita menghidupkan juga di sana, di wilayah Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bang Yusri atas mau diwawancara. Ya. Blackpink in your era.